Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan imannya untuk kita semua. Yang utama itu kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya Jun Benusen. Pada kesempatan berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini saya memenuhi janji saya, yaitu untuk melakukan senam terapi untuk mengatasi ejakulasi dini tahap kedua beserta dengan ramuannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau video yang sudah lewat itu saya memperagakan yaitu bagaimana senam terapi tahap pertama. Ini akan saya lakukan lagi ya. Saya rinci secara detail agar tidak terjadi tegang urat atau gimana nanti ya. Baik para pemirsa, saya nanti akan dibantu oleh sahabat saya atau teman saya. Kita duduk seperti ini ya, kalau kemarin itu. Nah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, duduk seperti ini ya, kaki seperti ini. Ketika kita melakukan senam ini, hendaknya kita lakukan sedikit pemanasannya, pemanasan seperti lari kecil ataupun mengangkat kaki kiri dan kanan ke atas sambil berdiri. Lalu ingat, ketika kita lakukan senam ini haruslah dengan perut kosong ya, belum makan dan minum begitu ya. Jadi adapun kayu ini fungsinya ya, kita colok seperti ini. Nah seperti ini hanyalah untuk mengurut juga ya, fungsinya untuk mengurut urat-urat yang ada di betis ya. Sebab sebagian daripada urat yang berkenaan dengan alat vital pria itu ada di sini ya. Ini kalau ini merasa sakit ya, kalau sakit ketika kita buat ini pindah. Nah, kalau sini juga sakit, pindah lagi. Begitu. Kita cari mana tempat posisi yang nyaman untuk kita selipkan kayu ini. Seperti itu. Kalau memang terasa sakit sekali, jangan pakai ini. Tapi usahakan pakai ini. Kalau saya biasa menggunakan kayu seperti ini, yang agak besar ya. Jadi kalau kita kadang terlalu kadang kita punya ejakulasi ini sudah terlalu parah, memang sakit ya. Sakit apabila kita tahu ini ya, akan sakit. Baik, sekarang saya peragakan sekali lagi. Silakan seperti ini. Kita tekan. Ini seperti ini, tekan dengan kuat ya, tekan kuat seperti ini. Nanti tahap yang kedua nanti akan diperagakan oleh sahabat saya atau teman saya ini ya. Bagaimana caranya? Nah gini perlahan ya. Usahakan ketika kita rebahkan badan itu jangan tahan napas ya. Biasa saja kita bernapas ataupun urat perut jangan terlalu diketatkan. Santai. Gitu kita rebahkan seperti ini perlahan-lahan ya. Ini usahakan para pemirsa dengan perut kosong ya. Seperti ini kita rebahkan. Lalu kita perlahan kita naikkan seperti ini. Kita rebahkan sekali lagi, kita ke kanan, rebahkan sekali lagi, kita ke kiri. Seperti itu. Lalu tahap yang kedua ini nanti sekaligus beserta ramuannya akan diperagakan oleh sahabat saya ini. Bapak tolong berdiri Pak. Perhatikan seperti ini. Demikian juga ini usah. Demikian juga ini sini sekiranya pas. Demikian juga ini ketika kita lakukan ini yaitu 3 pagi berturut-turut ya. 3 pagi berturut-turut dalam keadaan perut kosong juga dilakukan pemanasan. Lalu kita merunduk dengan kaki dirapatkan seperti ini. Dirapatkan lalu turunkan, merundukkan badan. Terus sambil mencium lutut dengan hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu perlahan-lahan kita duduk dalam posisi duduk. Duduk seperti ini. Duduk ya. Sama juga kita dengan seperti ini ya.
kaki kita rapatkan, lalu kita bungkukkan badan kita mencium lutut. Mencium lutut, bungkukkan dengan hitungan 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu berdiri kita pelan-pelan. Lalu kita minum ramuannya. Itu apa saja ramuannya? Ramuannya adalah kita gunakan induk kunyit. Ini ya, induk kunyit seperti ini. Tujuan induk kunyit ini yang pertama sekali ialah untuk mengobati lambung dulu pertama. Banyak hal yang dilakukan yang bisa dianu oleh ini ya, induk kunyit ini ciri-ciri induk kunyit, perhatikan. Dia besar ya. Ini juga induk kunyit besar, diparut menggunakan parutan. Kita parut. Sudah itu apa lagi kita siapkan? Maka itu ini telur dan madu. Telur dan madu ini untuk memulihkan stamina. Untuk memulihkan stamina ya. Lalu apalagi jadam. Jadam ini rasanya kelat ya. Inilah yang untuk menghambat ejakulasi dini nanti ya. Itu. Boleh juga kita gunakan jadam, boleh juga tidak. Namun ingat, ketika kita melakukan senam ini hendaknya kita berpuasa dulu. Berpuasa maknanya kita tidak melakukan perlayaran ya. Hendaknya keladang dulu gitu maksudnya, ataupun dengan bahasa yang lain seperti itulah. Lalu telur dan madu tadi kita kocok. Ini senjata saya. Kita kocok perlahan-lahan. Seperti ini. Ya. Tadi ada pati ampas kunyitnya yang bekas saya tadi ya. Ini sudah jadi ya. Hendaknya ampasnya itu jangan dibuang. Kita parut. Kita remas lalu kita siram ke air panas. Itu bisa juga kita berikan untuk istri kita ya, dengan kita tambahkan majakani dan juga jadam. Itu bisa untuk merapatkan kembali ya. Itu lalu kita tuang lah seperti ini, kita tuang. Agak lalu kita aduk kembali dengan kita bubukkan yaitu jadam. Jadam seperti ini. Kita bubukkan jadam, kita aduk. Maka siap untuk kita minum. Ini akan saya berikan minum kepada teman saya tadi. Sini Pak, silakan Pak. Minum. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk kesehatan bagi kita kaum adat. Mengapa sih kita berusaha yaitu mencari obat kesana kemari untuk mengatasi ejakulasi dini dan lain-lainnya? Kita sangat khawatir ya, biasanya kan pedang meninggalkan sarung, kita khawatir nanti sarungnya akan meninggalkan pedang. Kalau sudah sarung meninggalkan pedang, wah ini sudah sangat gawat sudah nih ya. Gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, ketika kita melakukan proses senam ini, baik tahap 1, tahap 2 ini ya, maka kita berpuasa. Makna berpuasa tadi yaitu kita harus melawan hawa nafsu dulu sebentar. Gitu. Setelah selesai 3 hari barulah kita kembali yaitu pergi ke ladang untuk menggarap sawah kita. Demikian para pemirsa. Jadi sekali lagi ingat ramuannya tadi induk kunyit, madu tadi bersama telur, juga ini ada jadam. Jadi ampasnya yang telah kita peras tadi jangan dibuang, itu kita siram dengan air panas, lalu kita peras kembali, lalu kita beri minum untuk istri kita, gitu ya. Jadi dengan kita tambahkan sedikit majakani ya, dan juga ini jadam ini ya, untuk merapatkan kembali. Begitu para pemirsa rahmat Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan sampai sempat sarung yang meninggalkan pedang. Kalau sudah sempat
sarung meninggalkan pedang, itu akan lamanya kemana perginya hati, kemana perginya hati. Udah kemana pergi hati, waduh sudah kacau, menangislah kita seorang diri. Demikian para pemirsa rahmatillah Allah, semoga ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri yaitu senam tahap kedua ini ataupun tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan juga tanda lonceng. Sekali lagi saya ingatkan, sebenarnya senam ini banyak ya, banyak senam ini, cuma inilah banyak, nanti akan saya tunjukkan lagi beberapa macam senamnya. Cuma yang paling efektif ini senam ini. Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.